Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang berhasil menyelesaikan quest di dungeon tipe field, dan ia juga telah bersekutu dengan Esil yang ternyata merupakan keturunan Monarch of White Flame. Kini kita akan melihat Suho yang kembali melanjutkan misinya setelah ia mendapat petunjuk baru tentang Itarim, yaitu sebuah petunjuk yang mulai membuka tabir ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah Suho hadapi sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Suho yang melepaskan satu pukulan kuat ke tembok untuk menguji kehebatan bone skill yang ia dapatkan setelah bersekutu dengan Esil. Namun ternyata bone skill itu tidak sekuat seperti yang Suho duga. Bahkan dampak serangannya tidak terlalu berbeda dengan serangan Suho yang biasanya. Saat Suho mencoba memikirkan penyebab lemahnya skill ini mungkin dikarenakan charger rate-nya yang masih 0%. Beru terlihat mendekati Suho untuk meminta izin padanya agar ia dibolehkan memakan jasad para iblis yang telah Suho bawa ke Shadow Dungeon. Tapi Suho langsung menolak permintaan Beru dengan alasan ia berencana akan menggunakan Shadow Extraction pada jasad iblis tersebut. Hingga sampailah ketika Suho mulai mengaktifkan kemampuannya untuk membangkitkan mereka, lalu muncul notif sistem bahwa Shadow Extraction tidak dapat digunakan pada target iblis yang jiwanya terkontaminasi. Suho yang kecewa, akhirnya ia mengizinkan Beru untuk memakan mereka semua, kemudian ia langsung mendekati Esil sembari berkata, "Minumlah potion ini untuk memulihkan staminamu. Dan karena kau sekarang tidak punya tempat tinggal, kalau begitu kau bebas menggunakan sektor kota ini, Esil." Esil yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Suho akan memberikan sebagian dari wilayah Shadow Dungeon menjadi miliknya. Sementara ketika Suho membalasnya dengan senyuman hangat dan berkata, "Jangan khawatir, lagi pula kita sekarang adalah rekan." Tiba-tiba Suho dan Esil dikejutkan oleh Beru yang ingin memberitahukan informasi penting kepada mereka bahwa ia telah menemukan petunjuk tentang utusan Itarim di ingatan para iblis yang baru saja dia makan. Mengetahui hal itu, Suho dan yang lainnya segera berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Beru. Yang mana berdasarkan dari apa yang Beru lihat di dalam ingatan iblis, Stardust sudah tersebar di bumi dan Mistburn adalah magic beast yang berasal dari luar bumi. Beru tidak tahu apakah ini murni karena kebetulan atau memang karena takdir. Tapi faktanya, para iblis yang baru saja ia makan juga terhubung dengan Brocki dan Guild Hyena. Manusia yang mereka dapatkan dari Guild Hyena telah diubah menjadi Mistburn yang akan mereka gunakan sebagai bahan bakar pembuatan Stardust. Produksinya dilakukan di banyak lokasi berbeda, dan semua lokasi itu disebut pabrik Stardust. Dari semua informasi tersebut, Beru kemudian merangkai semuanya dalam satu kesimpulan. Yang mana setelah Guild Hyena menculik manusia, Guild Reaper kemudian mengambil dan mengantar mereka ke semua pabrik. Lalu di pabrik itulah mereka digunakan oleh para iblis untuk membuat Stardust. Jadi sudah jelas, koneksi dari ketiga faksi ini mengarah pada satu titik, dan semuanya berkaitan dengan Itarim. Beru menambahkan, selain mereka juga ada manusia yang menciptakan sistem manufaktur Stardust. Dia adalah utusan Itarim yang bersembunyi di suatu tempat di bumi, dan utusan Itarim itu ternyata juga dibantu oleh manusia lain, yaitu sang wakil ketua Guild Reaper Lee Min-sung. Setelah mendengar semua penjelasan dari Beru, kini Suho telah memutuskan untuk menginterogasi Lee Min-sung terlebih dahulu, lalu barulah mereka bisa menemukan sang utusan Itarim tersebut. Sementara di saat yang sama di luar gedung asosiasi Hunter, di sini terlihat ada banyak reporter yang berkerumun menanti kemunculan seseorang, dan orang itu adalah Lee Min-sung sang wakil ketua Grim Reaper. Lee Min-sung yang didampingi oleh para bodyguard-nya kemudian berjalan melewati kerumunan reporter yang ingin mengajukan banyak pertanyaan padanya. Apa yang terjadi saat investigasi asosiasi Hunter? Apa kau tidak tahu soal Guild Hyena yang didukung oleh Guild Reaper telah menculik para warga? Terlebih lagi, melihat ada banyak kasus Hunter terbunuh di dungeon tipe field milik Guild Reaper. Apa pendapat Anda soal itu, Tuan Lee Min-sung? Semua pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Lee Min-sung sambil menunjukkan ekspresi penuh penyesalan di wajahnya. Hasil investigasi itu telah disimpulkan tanpa pernyataan apapun. Kami Guild Reaper sudah melakukan yang terbaik untuk dunia kacau yang muncul pasca bencana besar 2 tahun lalu. Alasan kami mendukung Guild Hyena adalah agar mereka yang banyak beranggotakan Hunter Rank D bisa segera bertindak demi kepentingan publik. Lalu soal dungeon tipe Field Station Soul, kupikir itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk Hunter baru mendapatkan pengalaman. Tapi aku tak menyangka aksi yang kulakukan dengan niat baik akan berakhir seperti ini. Jika saja aku lebih memperhatikan manajemennya, mungkin takkan ada orang yang kehilangan nyawa. Tolong maafkan aku atas masalah yang kusebabkan. Setelah mendengar penjelasan Lee Min-sung, sontak hal itu telah menggiring opini para reporter terhadap Guild Reaper. Dari yang tadinya dituduh bersalah, kini jadi dianggap sebagai pahlawan. Namun tanpa disadari oleh siapapun yang ada di kerumunan itu, diam-diam Lee Min-sung malah memasang senyum licik sembari bergumam di dalam benaknya. Berakting seperti ini sangatlah mudah bagiku yang pernah menjadi aktor terbaik di Asia.
Bahkan asosiasi Hunter sekalipun telah membiarkanku pergi tanpa banyak bertanya, dan sepertinya mereka juga tidak tahu bahwa akulah sumber dari Stardust yang ada di pasar. Tapi tepat ketika Lee Min-sung baru saja memperlihatkan sifat aslinya, di lain sisi ternyata ada seseorang yang sudah memperhatikannya sejak tadi, di mana orang itu adalah Sung Suho, lalu ia berkata, "Jadi dialah Lee Min-sung. Bagaimana Beru? Apa kau merasakan energi Itarim darinya?" Kemudian setelah Beru menjawab tidak, lalu Suho kembali memastikan berarti Lee Min-sung tidak dikendalikan oleh Itarim. Saat itu Suho langsung saja mengepalkan tinjunya dan berniat untuk mengurus Lee Min-sung sekarang juga, namun Beru malah segera menghentikan Suho dengan alasan, tidak peduli meski Suho bisa mengalahkan banyak musuh yang kuat, nyatanya energi yang Beru rasakan dari Lee Min-sung itu terasa sangat berbahaya, bahkan Beru sampai berani bertaruh nyawa bahwa Suho masih belum mampu menghadapi Lee Min-sung pada levelnya yang sekarang. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat hiburan malam, memperlihatkan Lee Min-sung yang ditemani wanita penghibur saat ia menatap layar ponselnya sembari berkata, "Ini sih terlalu mudah, hanya dengan sedikit berakting, semua orang langsung terpikat begini." Di layar ponselnya terlihat artikel yang memuja-muja namanya, bahwa Lee Min-sung sang wakil Guild Reaper telah lepas dari semua tuduhan yang dilayangkan asosiasi Hunter. Semua catatan keuntungan perusahaan dipublikasikan secara transparan, dan pembukaan Dungeon Stasiun Seoul disebut-sebut sebagai langkah mulia demi perkembangan Hunter baru. Bahkan meski ada insiden besar yang mengaitkannya dengan Guild Hyena, artikel itu tetap menggambarkan Lee Min-sung seperti pahlawan yang terus melakukan hal baik. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang menghampiri Lee Min-sung dengan langkah percaya diri, sembari berkata, "Wah, bukankah ini sang pahlawan di dunia para hunter? Harusnya kau menelponku setelah tiba kemari." Menanggapi sapaan dari wanita tersebut, Lee Min-sung lalu balik bertanya, "Memangnya aku wajib melaporkan segalanya padamu, Nona?" Lalu setelah si Nona menjawab, "Tidak, bukan itu maksudku." Di dalam benaknya si Nona bergumam, sungguh kepribadian yang menjijikan. Mentang-mentang dia orang kaya dan berhasil menjadi aktor terkenal, egonya masih sangat tinggi. Tapi tidak banyak yang tahu, harga dirinya yang tinggi itu seketika runtuh pasca insiden Great Catalysm. Memang benar berita tentang selebriti Lee Min-sung yang terbangkitkan sebagai Hunter Rank A telah menyebar luas saat itu. Namun di saat yang sama, sayangnya semua perhatian langsung berpindah ke Lim Tae-ju yang menjadi salah satu Awakener Rank S, padahal sebelumnya Lim Tae-ju hanyalah supir pribadi Lee Min-sung. Terlebih lagi saat Lim Tae-ju si supir itu mendirikan Guild Reaper, hierarki yang dulunya tidak pernah berubah dalam hidup Lee Min-sung, seketika langsung diputar balikan dalam sekejap. Setelah si Nona mengingat semua peristiwa itu, kini ia ingin membicarakan soal bisnis bersama Lee Min-sung. Pada awalnya Lee Min-sung belum terlalu menanggapinya, karena masih tidak jelas bisnis apa yang dia maksud. Namun begitu si Nona berbisik pelan ke telinga Lee Min-sung bahwa ia berencana membeli Stardust dalam jumlah banyak, sontak Lee Min-sung langsung meletakkan gelas minumannya sembari berkata, "Apa kau tidak dengar rumornya? Salah satu distributor beserta pabriknya telah hancur. Jadi mustahil kami bisa memasok ulang Stardust dalam beberapa waktu ke depan." Meski begitu, nyatanya si Nona tetap yakin bahwa Lee Min-sung pasti bisa melakukannya, hingga membuat Lee Min-sung yang tidak ingin mengabaikan peluang besar ini langsung menerima kesepakatan tersebut, tapi ia harus menghubungi rekan bisnisnya terlebih dahulu. Dan rekan bisnisnya itu tidak lain adalah sang utusan Itarim yang sedang bersembunyi di sebuah gedung dalam wujud bocah laki-laki, dengan didampingi oleh beberapa pengawal yang memiliki stigmata emas di kepalanya. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan singkat melawan monster goblin di Shadow Dungeon, di mana Grey yang merobek leher musuh dengan gigi taringnya, lalu disusul dengan Esil yang menggunakan tarian tombak untuk memotong tubuh musuh. Sementara di sudut berbeda, Suho juga langsung menebas beberapa goblin lainnya hanya dalam satu serangan, hingga tidak ada lagi satupun goblin yang tersisa di medan pertempuran itu. Kemudian setelah Suho mengusap darah di pipinya dan langsung meminta Beru untuk mendatangkan goblin-goblin berikutnya. Di sini Beru dapat merasakan kegelisahan Suho yang ingin segera bertambah kuat, lebih tepatnya setelah mereka melakukan rapat darurat kedua begitu pulang dari memata-matai Lee Min-sung. Pada rapat itu Beru menyampaikan, tujuan mereka sekarang adalah mencari informasi tentang utusan Itarim dari Lee Min-sung yang merupakan salah satu dalang terbesar penyebaran Stardust. Jadi jika mereka mendekati Lee Min-sung tanpa mengantisipasi pertarungan yang akan terjadi, tentunya itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Suho yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Beru, "Kalau begitu bagaimana caramu akan mencari informasi tentang utusan Itarim dari Lee Min-sung?" Beru menjawab, "Jika dia menolak bekerja sama, maka aku akan memangsanya dan mencari tahu sendiri. Lagi pula sang monark telah mengizinkanku untuk memakan manusia selama mereka adalah orang jahat. Tapi cara itu hanya bisa dilakukan jika Lee Min-sung telah dikalahkan." Berdasarkan hasil analisa Beru saat ia mengunjungi asosiasi Hunter dan melihat banyak Hunter dari berbagai rank, kini Beru bisa mengukur kekuatan seseorang menggunakan kemampuannya. Saat ini kekuatan Suho dan Esil berada di rank C, sedangkan Grey adalah rank D. Bahkan meski Suho bisa melampaui rank B setelah bergabung dengan Grey, nyatanya perbedaan kekuatan antar rank itu sangat besar. Jadi setidaknya Suho perlu bantuan 10 orang untuk mengalahkan rank yang lebih tinggi darinya.
Dengan kata lain, saat ini mereka masih terlalu lemah untuk menghadapi Guild Grim Reaper, terutama Lee Min Sung yang berada di rank A. Cerita kembali berfokus ke situasi yang terjadi saat ini, lebih tepatnya setelah Suho menyelesaikan quest harian dan mendapat beberapa hadiah seperti biasanya. Namun yang membuat Suho penasaran, tidak peduli seberapa banyak goblin yang sudah dia bunuh. Ternyata perhitungannya tetap tidak akan bertambah lagi dari batas maksimal, hingga tidak ada hadiah tersembunyi yang muncul seperti sebelumnya. Suho kemudian mulai membuka hadiah random box dan memperoleh item Ashen Ring yang dapat meningkatkan kemampuan indranya sebesar 5 poin. Namun meski begitu, nyatanya hadiah tersebut tetap tidak banyak membantu untuk merubah situasinya. Sebab pada titik tertentu, berburu goblin tidak akan menaikkan levelnya, dan juga peningkatan damage dari Vulcan Horn setelah berburu iblis hanya bertambah 33% saja. Jadi jika ia ingin berkembang lebih cepat dan menaikkan levelnya, lantas Suho pun telah memutuskan bahwa ia harus memasuki dungeon dan membunuh monster. Singkat cerita, setelah Suho mengurus segala hal yang diperlukan untuk memasuki dungeon, kini Suho telah kembali ke rumahnya untuk memeriksa apakah ada panggilan raid yang ingin memperkerjakannya sebagai tim penyerang. Tapi berhubung status rank Suho yang resmi terdaftar di asosiasi adalah rank E, sayangnya Suho tidak mendapat satupun panggilan dari guild manapun. Beru yang menyadari kegelisahan Suho, lantas ia langsung menyarankan agar Suho mengevaluasi ulang ranknya di asosiasi Hunter. Namun karena Suho ingin menghindari dirinya ketahuan reawakening lagi, dan ia juga tidak mau dirinya akan menjadi kelemahan ayahnya jika keberadaannya diketahui oleh utusan Itarim yang ada di bumi. Tentunya Suho tidak bisa sembarangan mengikuti saran dari Beru. Beru mengatakan, untuk saat ini Anda tidak perlu mengkhawatirkan utusan Itarim Monark Muda. Sebab jika utusan Itarim datang ke bumi sebelum diriku dan terkena efek dimensional travel, maka tidak mungkin mereka akan sekuat seperti yang Anda pikirkan. Dalam perjalanan antar dimensi di luar angkasa, akan selalu membutuhkan retakan dimensi yang bisa dilalui. Retakan itu memiliki dinding luar yang sangat sempit dan akan menghambatmu untuk melintasinya jika memiliki banyak mana. Bahkan tidak peduli jika kau memaksa memperlebarnya, dinding itu akan pulih dengan cepat. Jadi karena itulah, pasukan besar Itarim tidak bisa menyerang alam semesta ini dari luar angkasa. Dan hal itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Shadow Monarch tidak bisa datang kemari dengan mudah. Setelah mendengar penjelasan Beru, kini Suho jadi paham kenapa Beru memintanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan invasi Itarim dalam waktu dekat. Dan jika invasi Itarim baru akan terjadi di masa depan, maka itu artinya sekarang adalah waktu yang tepat bagi Suho untuk berkembang. Di tengah pembicaraan itu, Beru tampak memperhatikan Suho sembari berpikir, apakah ini adalah saatnya untuk menggunakan benda pemberian Shadow Monarch. Lalu Shin memperlihatkan sedikit kilas balik percakapan antara Jinwo dan Beru sebelum dia pergi ke bumi. Saat itu Jinwo mengatakan, Beru, karena kita tidak mengetahui situasi di bumi, aku serahkan semua keputusan dan tindakan di bumi padamu. Dan jika kau membutuhkan bantuan, bawalah kunci ini kepada orang itu. Aku percaya dia pasti akan membantu Suho dalam banyak hal. Setelah mengingat momen singkat tersebut, Beru kembali bergumam di dalam benaknya. Kurasa inilah alasan kenapa Monarch memberikan kunci itu padaku. Kalau begitu, aku akan menggunakannya sekarang. Namun sesaat sebelum Beru sempat menyampaikannya kepada Suho, tiba-tiba Suho langsung berdiri karena ia baru teringat masih ada cara yang bisa ia lakukan untuk memasuki dungeon tanpa melanggar peraturan asosiasi dan tanpa menarik perhatian. Lalu ia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang yang dapat diandalkan. Beberapa saat kemudian setelah Suho membuat janji bertemu dengan orang tersebut, Suho langsung pergi ke sebuah gedung megah untuk menemui seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang game virtual. Sepanjang perjalanan Suho memasuki gedung itu, ia bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali Awaken di perusahaan ini. Seorang petugas yang seolah memahami kebingungan Suho tersebut kemudian menjelaskan, para Awaken itu adalah karyawan di perusahaan kami, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak ingin meresikokan hidupnya ke dalam dungeon. Dengan gaji yang cocok, mereka juga bisa mengambil misi atau bekerja sebagai pengawal. Dan kebetulan, saat ini perusahaan kami sedang mengerjakan proyek game yang memerlukan bantuan Hunter. Tak lama kemudian, setelah Suho tiba di ruangan CEO perusahaan itu, Suho langsung duduk dan mengeluarkan proposal bisnis padanya. Mengingat ini adalah pertama kalinya mereka bertemu semenjak Suho Awakening, dan Suho tiba-tiba meminta bertemu karena ingin menawarkan proposal bisnis. Tentunya tidak ada yang menyangka kalau Suho sudah berkembang sampai sejauh ini. Bahkan Beru yang sedang bersembunyi di balik bajunya sampai-sampai berkata, Monark muda, kau sungguh luar biasa. Siapa sangka kau bisa berbicara dengan orang itu sendirian tanpa bantuan dari rajaku. Dan ternyata, orang kepercayaan yang dibicarakan oleh Sung Jinwo sebelumnya adalah Yu Jinho sang presiden Jinsoft, yang sekaligus merupakan paman ipar Suho. Suho menjelaskan, tujuannya mengajukan proposal itu adalah untuk meminta bantuan agar dirinya bisa memasuki gate. Jadi kalau Yu Jinho bisa membantunya dengan cara membeli gate dan merekrut anggota tim penyerang yang dibutuhkan untuk memasuki gate, maka Suho akan memberikan semua kristal magic yang didapatkan kepada perusahaan Jinsoft. Namun saat Suho juga mengatakan bahwa dirinya mampu menyelesaikan dungeon rank D sampai rank C dengan mudah.
Sontak Yujinho langsung menyipitkan matanya sembari bertanya kepada Suho, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya, padahal kau hanyalah hunter rank E. Bahkan tidak peduli meski Suho sudah menjelaskan bahwa ia punya cara untuk menyelesaikan dungeon sendirian. Hal itu saja masih tidak cukup untuk meyakinkan Yujinho yang juga merupakan seorang awakened rank D yang jelas lebih tinggi dari rank Suho. Yujinho mengatakan, aku sendiri bahkan tidak cukup kuat untuk masuk ke dungeon. Mungkinkah alasan yang mendorongmu untuk memasuki dungeon sampai sejauh itu, karena kau menduga ayah dan ibumu telah tersapu ke dalam gate saat insiden Great Catalysm? Kalau benar begitu, aku masih bisa menyewa hunter kuat untuk membantumu, jadi kau hanya perlu menunggu saja. Saat melihat respon pamannya, sejak awal Suho sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Lantas untuk meyakinkan Yujinho agar tidak perlu khawatir, lagi pula dia adalah orang yang paling Suho percayai. Akhirnya Suho pun telah memutuskan untuk mengungkapkan kenyataannya kepada Yujinho, lalu ia berkata, Paman, sebenarnya aku adalah seorang awakened yang bisa naik level. Saat ini ada penyusup dari outer space yang bersembunyi di bumi. Jadi untuk menghentikan invasi pasukan dari outer space, maka aku harus masuk ke dungeon dan menjadi lebih kuat dengan cara membunuh monster dan dengan naik level. Setelah Yujinho mendengar pengakuan dari Suho tentang kemampuan leveling up yang ia miliki, pada awalnya Yujinho memang tampak terkejut dan tidak percaya bagaimana mungkin ada seorang hunter yang bisa terus naik level. Namun begitu Yujinho teringat dengan proyek game virtual solo leveling yang sedang dikembangkan oleh perusahaannya sendiri, seketika Yujinho langsung tertawa kecil dan berpikir, jangan-jangan ini hanyalah prank untuk membuatnya kebingungan. Yujinho mengungkapkan, sebenarnya apa yang Suho katakan sebelumnya sangat mirip dengan cerita dari game single player yang sedang dibuat oleh perusahaan Aginsoft saat ini. Di mana ada seorang awakened yang bisa naik level sendiri dari rank terlemah hingga mampu melampaui rank S. Lalu pada akhirnya dia berhasil menjadi awakened terkuat dan melindungi dunia. Mendengar hal itu, Suho hanya terdiam dan bertanya di dalam benaknya, mungkinkah cerita itu diangkat dari kisah ayahnya. Namun berhubung Yujinho masih merasa bahwa semua pengakuan Suho tadi hanyalah prank dan menurutnya Suho telah gagal menipunya. Pada saat itulah, Beru mulai menunjukkan dirinya di hadapan Yujinho untuk meyakinkannya bahwa ini bukanlah lelucon. Hingga kemunculan Beru itu telah membuat tawa Yujinho seketika menghilang dan berubah jadi ketakutan. Berdasarkan dari apa yang Beru pahami, sepertinya cerita game yang disampaikan oleh Yujinho tadi berakar pada ingatan tidak jelas yang dia miliki dari dunia sebelumnya. Singkatnya, karena Yujinho adalah salah satu manusia yang sering mengikuti Sung Jinwo dan menyaksikan banyak pertempurannya, secara tidak langsung, hal itulah yang membuat kenangan tersebut masih tertanam di dalam jiwa Yujinho meskipun dunia telah diriset. Tanpa banyak penjelasan lagi, Beru langsung saja mengeluarkan kunci pemberian Shadow Monarch dan menancapkannya ke dada Yujinho untuk membuka semua memori ingatan masa lalunya yang sudah terlupakan. Lalu dalam sekejap, kesadaran Yujinho seketika berpindah ke ruang hampa, di mana ia yang berdiri sendirian sebelum didatangi oleh sosok kesatria yang begitu familiar, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan begitu potongan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang itu kini telah muncul kembali, mengingatkannya pada ikatan abadi dengan Sung Jinwo di garis waktu yang telah berubah. Seketika Yujinho pun tidak bisa membendung air matanya lagi setelah mengingat semua momen itu. Dan sekarang ia jadi bisa memahami betapa besar pengorbanan dan ancaman yang pernah Jinwo hadapi demi melindungi dunia ini. Kemudian setelah ia menyadari kekuatan Jinwo yang tidak terbatas, sementara Suho yang merupakan putranya juga memiliki kekuatan tersebut. Alhasil, Yujinho tidak lagi melihat Suho sebagai bocah yang harus dilindungi, melainkan sebagai penerus yang akan memikul beban besar seperti ayahnya. Jadi karena itulah, akhirnya Yujinho pun menerima seluruh proposal Suho dan bertekad akan melakukan yang terbaik untuk membantu Suho. Tak lama kemudian, scene berpindah ke sebuah lokasi gate memperlihatkan Suho bersama para hunter sewaan yang direkrut hanya untuk memenuhi jumlah tim penyerang. Suho menyadari pamannya telah bekerja dengan baik dalam menyiapkan semua ini, meskipun akhirnya hanya Suho sendirian saja yang akan memasuki gate tersebut. Bahkan tidak peduli walaupun para hunter sewaan itu sempat meragukan keputusan Suho yang tidak ingin melibatkan mereka, padahal mereka sudah dibayar mahal dan bersedia membantu dengan cara apapun. Di sini Suho tetap memilih melangkah maju memasuki gate sendirian dengan tekad untuk menjadi lebih kuat. Lalu sembari Suho yang mulai memanggil Gray dan Esil untuk bersiap menghadapi musuh di hadapan mereka, Suho pun kemudian berkata, "Ayahku telah lama melakukan banyak hal sendirian dan tetap bertahan hingga sekarang. Aku dapat merasakan niat tersembunyinya untuk melindungiku lewat sistem pemberiannya. Tapi kali ini, aku tidak ingin membiarkan dia melakukan semuanya sendirian lagi. Jadi ayo mulai naik level." Sementara itu di tempat berbeda, di sini terlihat Lee Min-sung yang tiba di sebuah gedung untuk bertemu seseorang yang sudah lama tidak ia lihat sejak 3 bulan terakhir, yaitu sang utusan Itarim. Lee Min-sung sengaja menutupi wajahnya dengan memakai masker agar tidak ada yang mengenalinya. Namun begitu Lee Min-sung melangkahkan kaki memasuki gedung itu, ternyata kehadirannya masih dapat dikenali oleh seorang petugas kebersihan yang memandangnya dengan penuh kekaguman karena aksi kepahlawanan Lee Min-sung di dunia para hunter baru-baru ini.
Dan berhubung Lee Min Sung menyadari bahwa menjaga image itu sangat penting bagi seseorang seperti dirinya, akhirnya Lee Min Sung segera membuka maskernya dan terpaksa menanggapi petugas itu dengan senyum profesional saat ia berkata, "Terima kasih karena telah mengenaliku, Pak. Semoga harimu menyenangkan." Saat melihat tatapan penuh kekaguman dari pria tua yang ada di hadapannya, bagi Lee Min Sung memang seperti itulah orang-orang harus melihatnya. Mengingat dirinya yang terlahir sebagai putra dari wakil direktur Eugene Construction, bersinar di dunia hiburan sejak muda, mendominasi dunia iklan hingga dijuluki Pangeran Asia, lalu bangkit sebagai Hunter Awaken tingkat tinggi setelah Great Catalysm. Awalnya Lee Min Sung pikir hidupnya akan selalu berada di puncak tanpa hambatan. Namun begitu kenyataan pahit datang saat Lim Tae-ju, sang sopirnya sendiri, telah terbangkitkan sebagai Hunter Rank S, dan Lim Tae-ju memilih untuk berhenti menjadi sopirnya demi keuntungan yang lebih besar. Sejak saat itulah semua kehidupan dan hierarki yang telah Lee Min Sung bangun seketika dijungkir balikan hanya karena satu Great Catalysm. Lee Min Sung yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut, kemudian ia mulai berambisi untuk mengembalikan dunia yang terdistorsi ini seperti semula, tidak peduli meski ia harus bekerja sama dengan iblis sekalipun. Tak lama kemudian ketika Lee Min Sung sudah tiba di tempat persembunyian utusan Itarim, Lee Min Sung langsung membuka masker yang menutupi wajahnya dan menatap tajam ke arah para penjaga yang menyambut kedatangannya. Lalu begitu Lee Min Sung bertemu dengan tuan mereka yang memiliki tatapan mata kosong tanpa emosi, yaitu sang utusan Itarim, aura dingin mencekam seketika langsung memenuhi ruangan itu, membuat Lee Min Sung tersentak dan tidak percaya. Bagaimana mungkin sosok bayi yang ia lihat pada 3 bulan yang lalu, kini telah berkembang menjadi entitas yang jauh lebih matang dan kekuatan magicnya juga meningkat pesat. Utusan Itarim itu kemudian menjelaskan, perkembangan yang terjadi padanya saat ini bukanlah pertumbuhan biasa. Ini adalah proses pemulihan dengan cara merebut kembali kekuatannya yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa fragmen saat dalam perjalanan lintas dimensi. Fragmen pertama yang tiba di dunia ini adalah yang terlemah, yaitu saat ia berwujud bayi. Kemudian fragmen kedua yang akan tiba setelahnya membentuk sosok dirinya yang sekarang, dengan ingatan yang masih utuh, tapi kepribadiannya sudah sedikit berubah. Lee Min Sung yang tidak mau pusing untuk memahami hal serumit itu, lantas ia langsung menagih janji utusan Itarim yang akan memberikannya kekayaan dan ketenaran, serta kematian Hunter Rank S Lim Tae-ju. Selama janji itu masih diingat oleh utusan Itarim, bagi Lee Min Sung seharusnya itu saja sudah cukup untuk menjaga hubungan kerjasama mereka. Namun berhubung kedatangannya kali ini bukan tanpa alasan. Mengingat stasiun Seoul telah hancur dan muncul laporan tentang seorang hunter bertopeng hitam yang membantai seluruh anggota Guild Hyena, hingga menimbulkan masalah dalam proses produksi Stardust. Maka tujuan Lee Min Sung kemari adalah untuk memastikan apakah ada stok Stardust tambahan di sini. Utusan Itarim yang mendengarnya kemudian mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Padahal sistem distribusi yang kau gunakan adalah tiruan dari metode kami dan seharusnya tidak bisa ditembus. Namun karena Lee Min Sung menganggap bahwa itu hanyalah masalah kecil, sikap santainya itu justru memicu reaksi dingin dari utusan Itarim yang membuat ketegangan di ruangan itu meningkat. Lalu pada saat itu juga, Lee Min Sung segera mengeluarkan senjatanya untuk menodong leher utusan Itarim sembari berkata, "Aku tidak seperti para boneka budak yang pikirannya bisa kau kendalikan. Aku adalah seorang hunter rank A yang mampu membunuhmu jika aku mau sebelum kekuatan penuhmu pulih." Namun tanpa diduga oleh Lee Min Sung yang menganggap bahwa status rank adalah penanda tingkat kekuatan seseorang, ternyata intimidasi yang ia lakukan barusan tidak sedikit pun membuat utusan Itarim merasa gentar. Bahkan hanya dalam sekejap, utusan Itarim mampu melepaskan tekanan luar biasa yang menyelimuti seluruh gedung, hingga semua orang yang berada di dalam gedung itu seketika langsung terpengaruh oleh kekuatannya dan memancarkan aura membunuh dari segala arah. Menyadari hal itu, Lee Min Sung sangat terkejut dan tidak percaya kalau bocah Itarim ini sudah mampu mencuci otak semua orang di gedung tersebut. Hingga sampailah setelah utusan Itarim juga menegaskan kepada Lee Min Sung bahwa hubungan baik mereka bisa saja berubah tergantung perilaku dan seberapa berguna Lee Min Sung ke depannya. Lalu para pengikut Itarim pun juga sudah bersiap untuk menghabisi Lee Min Sung kapan saja. Alhasil, Lee Min Sung yang menyadari posisinya tidak menguntungkan akhirnya terpaksa memilih mundur dengan alasan bahwa aksi cerobohnya tadi hanya untuk menguji potensi utusan Itarim, apakah dia benar-benar mampu mengalahkan seorang S-Rank. Setelah ketegangan mereda dan Lee Min Sung masih dibiarkan hidup karena masih dianggap berguna, salah satu pengikut Itarim kemudian langsung menyerahkan sebuah koper berisi Awakening Stimulan terkondensasi yang kekuatannya mencapai 100 kali lipat dari potensi Stardust. Bocah Itarim ini kemudian menjelaskan, jika benda itu diencerkan, maka Lee Min Sung dapat menghasilkan Stardust dalam jumlah besar. Dan jika digunakan secara langsung, efeknya juga dapat bekerja pada hunter kelas tinggi sekalipun, jadi Lee Min Sung juga bisa mencobanya jika mau. Meski sempat tergoda, Lee Min Sung justru langsung menolak menggunakannya karena ia tidak ingin menyentuh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Lalu segera setelah Lee Min Sung mendapatkan apa yang ia inginkan, saat itu ia langsung pergi dari sana sembari bergumam,
Mungkin aku telah melepaskan monster mengerikan ke dunia ini, tapi itu bukanlah urusanku. Sementara ketika utusan Itarim dapat merasakan aliran energi dari fragmen yang lebih kuat akan segera tiba, dan ia berencana akan memulai invasi sesungguhnya begitu seluruh kekuatannya menyatu. Di tempat berbeda, terlihat Esil dan Grey yang tengah bertarung menghadapi bos dungeon berwujud ular kobra raksasa. Namun berhubung serangan Grey dan Esil sama sekali tidak bisa melukai tubuh kobra tersebut, dengan cepat Suho juga langsung bergerak untuk mencengkram leher kobra menggunakan kedua tangannya, hingga membuat ular raksasa itu memberontak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman Suho. Melihat kejadian itu, Beru dan yang lainnya seketika diliputi kekhawatiran, takut jika Suho tak akan bisa selamat. Namun Suho tidak gentar dan malah semakin memperkuat cengkramannya, hingga membuat leher kobra yang sangat keras itu jadi hancur lebur, dan Suho berhasil menumbangkannya dalam satu serangan mutlak. Singkat cerita, setelah Suho menyelesaikan gate demi gate sendirian hanya dalam waktu singkat, kini jejaknya mulai terasa aneh bagi para awakened sewaan yang bertugas menunggu di luar. Memikirkan uang 5 juta won yang diterima hanya dengan menunggu saja, menurut mereka itu terasa terlalu mudah dan juga terlalu bersih. Terlebih lagi karena tidak ada luka dan tidak ada resiko, tapi hanya ada satu syarat, yaitu tidak boleh membocorkan apapun yang mereka dengar atau lihat. Sebagian dari mereka mulai mempertanyakan, mengapa seorang hunter bisa menyelesaikan gate sendirian dan tetap membayar orang lain seolah hanya sebagai formalitas belaka. Bahkan meski logika keuntungan perlahan membungkam rasa curiga tersebut, di mana selama tidak ada yang dirugikan dan selama uang tetap mengalir, ada juga yang tetap memilih diam. Tetap saja masih ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Pada awalnya Suho memang hanya memasuki gate tingkat rendah, tetapi sekarang ia mulai masuk ke gate tingkat menengah sendirian, tanpa howler dan tanpa tim penambang. Pertanyaan itu kini tengah menggantung di benak mereka. Bagaimana cara Suho bisa mendapatkan keuntungan dari gate dan apa yang sebenarnya Suho lakukan di dalam sana sendirian? Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam dungeon, di mana Beru yang terlihat memandori para goblin penambang dengan sangat disiplin, hingga ayunan demi ayunan alat tambang terus bergerak semakin cepat, seolah tidak ada waktu bagi mereka untuk melambat. Sementara ketika Esil dan Grey juga ikut bekerja mengumpulkan bangkai monster dan menyusun hasil perburuan mereka dengan efisien. Di lain sisi terlihat Suho yang terus melanjutkan pertempurannya melawan bos dungeon rank C seorang diri. Di hadapannya berdiri bos monster laba-laba raksasa yang mampu melancarkan serangan beruntun, cepat dan mematikan menggunakan kaki-kakinya. Namun Suho masih bisa menghindari setiap serangan itu dengan penuh ketenangan. Lalu Suho segera melesat melancarkan serangan balik menggunakan dagger Kasakasfang yang dapat memberikan efek kelumpuhan di setiap tebasannya. Tapi karena perlawanan target terhadap racun terlalu tinggi, hingga efek racun dari senjata itu tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Saat itulah Suho menyadari sepertinya tidak semua musuh bisa ditaklukkan dengan racun dan bilah tajam. Jadi Suho langsung saja melemparkan dagger itu tepat ke kepala lawannya, yang kemudian Suho lanjutkan dengan melompat ke atas sembari mempersiapkan tinjunya untuk menghantam wajah monster itu dengan tangan kosong saja. Selanjutnya begitu Suho merasa ia sudah cukup kuat untuk menghadapi bos rank C sendirian, kini Suho juga mulai mengandalkan skill Ruler's Authority untuk melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan tebasan daggernya. Pada titik ini Suho bukan hanya sudah naik level, tapi gaya bertarungnya juga telah berkembang menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hingga sampailah ketika Suho sudah memegang kendali medan pertempuran, dan setiap gerakan lawannya terus ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Di tengah pertarungan itu Suho tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini, ia menggunakan Ruler's Authority hanya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Lalu bagaimana jadinya jika kekuatan itu difokuskan langsung ke serangan fisik menggunakan tinju tak terlihat? Setelah memikirkan ide gila tersebut, Suho mulai memusatkan Ruler's Authority ke tangannya sendiri, hingga kilatan cahaya putih dengan energi yang sudah dipadatkan tampak berdenyut liar pada satu titik. Dan pada saat itu juga, Suho langsung melepaskan jurus barunya untuk menghantam kepala monster itu dari jarak jauh, membuat tubuh raksasanya seketika tumbang tanpa sisa kekuatan. Bersamaan dengan itu, notif sistem juga muncul mengkonfirmasi kepada Suho bahwa bos dungeon Giant Arachne telah dikalahkan. Levelnya meningkat, dan skill Ruler's Authority juga ikut berevolusi naik ke level 2, menjadi kemampuan aktif yang tidak memerlukan mana. Sampai di sini sudah jelas bahwa Suho bukan lagi sekedar hunter rank E yang terlemah, namun kini ia telah melangkah ke tahap di mana bos dungeon tingkat menengah sekalipun bisa ditaklukkannya sendirian. Terlebih lagi jika ia bisa memaksimalkan penggunaan skill Ruler's Authority yang sudah berkembang, Suho yakin gaya bertarungnya akan bisa menjadi tak terbatas. Tak lama kemudian ketika Suho sudah kembali dari ruang bos dan berkumpul dengan para rekannya, semuanya tampak kagum melihat perkembangan Suho yang telah meningkat pesat, dan sekarang tibalah waktunya bagi Suho untuk memanen hasil kemenangannya. Tanpa membuang waktu, Suho langsung membuka store window dan mulai menjual material yang mereka dapatkan. Sementara saat proses penjualan sedang berlangsung, saat itu Beru memberi penilaian yang cukup mengejutkan. Menurutnya Suho sekarang sudah hampir terasa seperti hunter rank B.
Namun ternyata bukan hanya rank Suho saja yang berubah, bahkan kemampuan kedua rekannya juga ikut meningkat seiring bertambahnya kekuatan Suho. Esil sendiri juga dapat merasakan kekuatan lamanya perlahan pulih dari setiap pertarungan yang ia ikuti, meski ia belum sepenuhnya memahami mekanismenya. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana cara memulihkan kekuatan tanpa harus mengonsumsi darah seperti sebelumnya. Lalu yang lebih anehnya lagi, kini sistem juga mulai menampilkan status level Esil dan Grey, di mana Esil yang berada di level 19, sedangkan Grey berada di level 17. Melihat pembaruan sistem tersebut, tentunya cukup membuat Suho kebingungan bagaimana ini bisa terjadi. Padahal Esil dan Grey bukan player seperti Suho, tapi kenapa mereka sekarang juga punya level? Fakta bahwa mereka memiliki level tanpa bisa mengalokasikan status poin telah membuka teka-teki baru. Jadi untuk memecahkan misteri apakah Esil dan Grey juga bisa bertambah kuat seiring naik level, lantas Suho pun mengusulkan untuk membuktikan hal tersebut dengan melakukan raid tambahan. Tapi berhubung saat ini mereka sudah sangat kelelahan setelah melakukan 2 raid berturut-turut. Suho yang memahami kondisi mereka, akhirnya ia memutuskan untuk menunda eksperimen itu, dan sebagai gantinya mereka akan menyelesaikan quest harian di Shadow Dungeon terlebih dahulu. Namun siapa sangka, tepat ketika Suho dan yang lainnya baru saja memasuki area Shadow Dungeon. Tiba-tiba, semuanya malah dikejutkan dengan kemunculan Red Gate yang terasa sangat panas sekali. Sementara saat Suho bertanya kepada Beru, apakah gate seperti ini memang bisa terbentuk di dalam Shadow Dungeon, lalu Beru menjawab saya sendiri bahkan tidak yakin soal itu. Lagi-lagi muncul notif sistem yang memberitahukan kepada Suho bahwa ia telah menerima quest darurat Dimensional Rift dan Suho diminta untuk membunuh penyebab Dimensional Rift itu. Menyadari betapa menariknya situasi ini, alih-alih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padanya nanti, Suho justru tersenyum dan merasa tertantang untuk segera memasukinya. Lalu di saat itu juga, Suho langsung memberikan jubah tahan panas kepada Esil dan Grey, kemudian mereka mulai melangkahkan kaki memasuki gate tersebut dengan tekad membara. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan hamparan padang pasir yang luas di tanah Mesir. Ini adalah sebuah dungeon bernama Pyramid Field, di mana terik panas dan ambisi bertemu tanpa ampun. Di tengah gurun yang luas itu, berdiri para hunter dari Guild Asura yang dipimpin oleh Ryosing sang hunter peringkat B. Dengan ekspresi penuh kekesalan, Ryo terlihat mengangkat pedangnya ke arah seorang hunter dari Guild Scavenger yang datang dengan klaim sepihak, mencoba merebut dungeon yang sejak awal telah dikuasai Asura. Mengingat wilayah ini sudah menjadi milik Guild Asura sejak pertama kali dungeon itu muncul, ketegangan di antara kedua guild ini tidak terelakkan lagi. Namun di sisi lain, pihak Scavenger sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mundur, terutama Randolph sang hunter rank A yang berdiri paling depan. Baginya kekuatan adalah sesuatu yang mutlak, dan siapapun yang lemah hanya pantas tersingkir. Sementara ketika situasi semakin memburuk saat ancaman perang antar guild terasa nyata, dan bentrokan besar seolah tinggal menunggu satu pemicu kecil saja. Pada saat itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga, di mana ada seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, yaitu Sung Suho yang tersesat setelah memasuki Red Gate dari dalam Shadow Dungeon. Kehadiran Suho di sana sontak mengalihkan perhatian semua pihak, memecah fokus dan menciptakan kebingungan singkat di antara para hunter yang sebelumnya siap bertarung. Untuk memahami bagaimana Suho bisa sampai di sana, kita harus mundur ke 30 menit sebelumnya. Yang mana saat Suho bersama timnya memasuki Red Gate yang tiba-tiba muncul di dalam Shadow Dungeon, mereka langsung berpindah ke tengah padang pasir luas dengan sebuah piramida raksasa yang menjulang di kejauhan memancarkan mana yang sangat kuat. Namun yang membuat Suho waspada adalah keberadaan benda-benda yang seharusnya tidak ada di dalam dungeon dan kenapa ada mobil terparkir serta kawat berduri. Sudah jelas itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan logika dungeon normal. Begitu perasaan curiga muncul di benak Esil apakah tempat ini benar-benar dungeon atau justru sebuah dunia lain yang terhubung melalui gate. Lantas Suho langsung pergi memeriksa gate yang terhubung dengan Shadow Dungeon, dengan keyakinan mereka pasti bisa kembali ke dunia luar kapan saja melalui gate tersebut. Tapi sialnya, ternyata gate itu malah sudah menghilang, menandakan bahwa mereka telah terjebak di sini. Lalu begitu para Awakener sewaan yang menunggu di luar dungeon juga mulai panik ketika gate itu lenyap tanpa jejak, memunculkan kekhawatiran bahwa Suho mungkin telah tewas di dalam sana. Scene kemudian kembali berganti ke situasi yang terjadi saat ini, lebih tepatnya ketika Suho bertemu dengan Ryosing dan Randolph. Dari pengamatannya, Suho segera menyadari bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah pemilik kendaraan yang ia lihat sebelumnya. Bahasa Inggris yang mereka gunakan semakin menguatkan dugaan bahwa dirinya mungkin berada di negara lain, atau setidaknya di dungeon dengan pengaruh dunia luar yang sangat kuat. Ryosing yang merasa semakin dipersulit karena kehadiran Suho, kemudian ia bertanya apakah tujuan Suho kemari juga ingin mengklaim dungeon ini sama seperti Guild Scavenger. Namun di sisi Randolph sendiri, kemunculan Suho justru memicu ingatan akan ramalan dari Nyonya Selner yang disampaikan oleh ketua guild mereka.
di mana itu adalah sebuah ramalan tentang kehidupan yang lahir dari kematian setelah segelnya terlepas, dan dengan kekuatannya yang mampu membangkitkan yang mati, ia akan muncul di sebuah makam. Jadi berhubung dengan adanya piramida, makam para Firaun dan kematian, hingga semuanya terasa terlalu cocok untuk diabaikan. Bagi Randolph, dungeon ini adalah target mutlak, dan siapapun yang menghalangi harus disingkirkan untuk memuaskan hasrat masternya, yang tidak lain adalah Thomas Andre. Saat ketegangan akhirnya berubah menjadi bentrokan nyata, karena Suho menolak pergi dari tempat ini meski Randolph sudah memberinya peringatan. Dengan cepat Randolph langsung mengangkat senjatanya untuk melancarkan serangan mematikan ke arah Suho, namun dengan kemampuan observasi dan refleks Suho yang telah meningkat, Suho mampu membaca pergerakan lawan dan segera menghindarinya. Lalu setelah Suho mengatakan, "Karena kalianlah yang menyerangku lebih dulu." Saat itu Suho langsung saja melancarkan serangan balasan dengan menghantam tubuh Randolph menggunakan tinjunya. Tapi karena Suho sengaja menghindari titik vital, yang menyebabkan serangannya tidak cukup untuk menjatuhkan Randolph. Sialnya justru Suho lah yang terkena pukulan telak dari Randolph, hingga membuat Suho terpental menghantam tembok di belakangnya. Kemudian begitu amarah Esil dan Gray meledak ketika melihat Suho terancam, karena Randolph juga langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua yang ada di hadapan mereka. Pertarungan besar antar hunter akhirnya tak terhindarkan lagi, hingga pasukan Guild Asura juga langsung bergerak untuk menyerang pasukan Scavenger yang telah menjadi lawan mereka sejak awal. Di tengah kekacauan itu, Suho menyadari sepertinya tidak ada jalan lain selain harus memenangkan pertempuran ini untuk menyelesaikan quest darurat yang diterimanya. Jadi setelah Suho menentukan para hunter Scavenger adalah target yang pantas dia lawan, dengan cepat Suho langsung melesat menapaki dinding dan melompat untuk menyerang hunter berarmor dengan tendangan yang didaratkan ke wajahnya. Namun ternyata, lagi-lagi serangan Suho masih bisa ditahan dengan mudah, bahkan meski dengan pukulan bertubi-tubi sekalipun Suho masih sulit menembus pertahanan lawan. Di dalam benaknya, Suho mulai mempertimbangkan untuk menggunakan skill Ruler's Authority level 2 yang belum sepenuhnya ia kuasai. Tapi sebelum Suho sempat menggunakannya, tiba-tiba ayunan pedang milik Hunter Ryosing sudah melayang lebih dulu menebas lawan yang tengah menyerang Suho, hingga mengakhiri hidup Hunter itu dalam satu serangan mematikan. Bantuan tak terduga ini seketika langsung mengubah dinamika pertempuran, sekaligus menandakan bahwa konflik di Pyramid Field baru saja memasuki babak yang jauh lebih brutal dan menentukan. Ryosing yang melihat keraguan Suho dalam tiap serangan yang dilancarkannya saat pertarungan tadi. Lantas ia ingin menyadarkan Suho bahwa di dunia para hunter, ancaman tidak selalu datang dari monster saja, tapi Suho juga harus melindungi dirinya dari manusia berbahaya, seperti Lizardman atau ranker palsu yang bersembunyi di balik nama guild dan mengincar nyawa tanpa ragu. Mendengar hal itu, Suho mulai memahami satu kenyataan pahit yang menghantamnya dari dalam. Suho pikir selama ini ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya dalam setiap pertarungan. Namun pada kenyataannya, ia masih menahan diri dan terbiasa berada di posisi lebih unggul saat menghadapi lawan yang jaraknya terlalu jauh untuk disebut seimbang. Bahkan saat ia melawan Guild Hyena, Suho tidak pernah benar-benar terdorong hingga ke titik harus membunuh. Tapi sampai kapan keadaan seperti itu bisa terus berlangsung? Mengingat akan tiba saatnya ia bisa mati jika tidak membunuh, dan akan tiba saatnya ia gagal melindungi jika tetap ragu. Tentunya situasi seperti itu akan terus terjadi di dunia yang telah melalui Great Catalysm, yang tidak memberi ruang bagi belas kasihan yang setengah-setengah. Jadi jika dirinya ingin bertahan dan ingin melindungi sesuatu yang penting baginya, akhirnya Suho pun telah membulatkan tekad untuk meninggalkan pola pikir lamanya. Dan hanya dengan cara itu, barulah ia bisa menghadapi Lee Min-sung dalam pertarungan sesungguhnya. Sementara ketika Ryosing menawarkan Suho untuk beraliansi dengan Guild Asura dalam pertempuran melawan Scavenger, tiba-tiba datang sebuah serangan yang nyaris merenggut nyawa Ryosing dari belakang. Namun beruntung, Suho sudah bergerak lebih cepat untuk mengakhiri ancaman itu dengan menghantam wajah lawannya, hingga membuat tubuh musuhnya terlempar tanpa sisa perlawanan. Dengan tidak ada penyesalan dan tidak ada keraguan, untuk pertama kalinya Suho melangkah melewati batasan yang selama ini ia hindari. Lalu begitu kerjasama antara Suho dan Ryosing terjalin, bukan karena dasar kepercayaan, melainkan karena musuh mereka yang terlalu kuat untuk dihadapi sendirian. Di sisi Randolph yang terkejut melihat rekannya ditumbangkan hanya dengan satu serangan saja, sontak ia langsung menyeringai dan merasa sepertinya pertarungan ini akan jadi lebih menarik. Di sini kita pun dapat melihat bentrokan antara Guild Asura dan Guild Scavenger yang terus berlangsung semakin brutal, di mana serangan demi serangan saling beradu tanpa ada yang mengalah. Namun berhubung jumlah kekuatan pasukan Scavenger masih menjadi ancaman nyata, bagi mereka kerjasama yang Suho jalin bersama Guild Asura tetap tidak akan sebanding dengan kekuatan Scavenger. Hingga sampailah ketika Suho memutuskan untuk berhenti menahan diri dan mulai memanggil prajurit bayangannya dari kegelapan. Pada saat itulah, situasi medan pertempuran seketika berubah menjadi mimpi buruk bagi para Hunter Scavengers yang dibuat kesulitan menghadapi amukan serangan prajurit bayangan Suho.
Tapi karena Randolph tidak akan tinggal diam begitu saja menyaksikan rekannya dibantai habis-habisan. Dengan menggunakan senjata di tangannya, Randolph langsung melesat ke udara untuk melancarkan serangan penghancur yang dapat memusnahkan prajurit bayangan hanya dengan satu tebasan. Suho yang menyadari bahwa Randolph adalah hunter terkuat di tempat ini, ia segera menyusun langkah berikutnya dan mencoba mempertimbangkan untuk menggunakan bone skill bersama Gray. Namun karena Esil juga ingin diberi kesempatan untuk menggunakan bone skill barunya yang telah ia latih selama melewati raid sebelumnya, sialnya permintaan Esil itu malah menghabiskan waktu Suho untuk berpikir, sebab ia sendiri masih belum sepenuhnya yakin apakah bone skill bersama Esil sudah bisa digunakan dalam pertarungan nyata. Lalu pada saat itu juga, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan ledakan keras yang mengguncang medan pertempuran, kemudian satu persatu mumi juga mulai bermunculan membawa ancaman yang jauh lebih berbahaya. Sementara ketika Ryosing dibuat sibuk menahan pergerakan pasukan mumi yang menyerang tanpa pandang bulu, di lain sisi para tanker scavenger juga segera bergerak menahan serangan mumi-mumi itu dengan tameng berlapis. Hingga pertempuran yang awalnya hanya antar manusia, kini telah berubah menjadi kekacauan total. Melihat situasi ini, Randolph mulai menyusun kepingan ramalan yang disebutkan bosnya. Yang mana jika kehadiran para makhluk undead ini berkaitan dengan kehidupan yang terlahir dari kematian setelah segelnya dihancurkan, lalu akan ada kekuatan untuk membangkitkan yang mati dari dalam kubur. Lantas Randolph sangat yakin, dungeon ini adalah perwujudan nyata dari ramalan tersebut. Jadi alih-alih melanjutkan persaingan antar guild yang semakin memanas, Randolph lebih memilih untuk mengamankan kekuatan membangkitkan orang mati yang tersegel di dalam dungeon ini, lagi pula sejak awal kekuatan itulah yang diinginkan oleh masternya sang Goliath Thomas Andre. Di tengah kekacauan itu, pandangan Randolph sempat tertuju pada Suho yang masih bertarung melawan para mumi. Tapi setelah Randolph memejamkan mata sejenak, tanpa ragu ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak, mengabaikan para hunter lain dan langsung menuju ke ruangan boss dungeon. Menyadari hal itu, Ryosing juga segera memerintahkan rekannya untuk menghentikan pasukan scavenger. Namun upaya Ryosing untuk mengejar malah terhenti karena terhambat oleh gelombang pasukan mumi yang terus menghadang. Suho yang menyadari bahwa Guild Scavenger sengaja memanfaatkan pasukan mumi ini untuk menahan pihak lain, sementara mereka terus melaju ke jalur terdalam dungeon. Lantas ia langsung memanggil Gray dan mulai melakukan bone skill untuk segera mengejar Guild Scavenger, sebab Suho tidak akan membiarkan hadiah terpenting dungeon ini jatuh ke tangan musuh. Saat mumi raksasa muncul dan menerjang dengan cakarnya, Suho yang telah menyatu dengan Gray mampu menghindari serangan tersebut dengan mudah. Lalu ia melesat seperti kilat menebas para mumi yang menghalangi jalur di depannya, hingga Suho pun berhasil menumbangkan setiap lawan hanya dalam hitungan detik. Sementara ketika Ryosing hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya, karena Suho bukan hanya mampu memanggil makhluk bayangan, tapi Suho juga bisa menyatu dengan mereka dan bertarung dengan kekuatan yang sama sekali berbeda. Di sisi Randolph dan pasukannya yang terus menyusuri jauh ke dalam dungeon, ia bertekad akan menghadapi Suho secara langsung setelah memperoleh kekuatan yang diincarnya. Hingga sampailah ketika mereka akhirnya telah tiba di hadapan sebuah pintu raksasa, dan begitu pintu itu terbuka memperlihatkan ruangan luas yang dihuni oleh sesosok monster besar dengan seluruh tubuhnya yang terikat rantai. Para hunter scavenger sempat ragu sejenak, apakah makhluk itu adalah bos dungeon ini, tapi kenapa dia seperti sedang tertidur. Namun ketika monster tersebut mulai bergerak sambil mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia, pada saat itu juga, tiba-tiba ia langsung mengerahkan kekuatannya untuk memutus semua rantai yang membelenggunya, hingga situasi di tempat itu seketika berubah menjadi mimpi buruk. Dengan rantai yang masih melilit lengannya, monster itu kemudian mengayunkan rantainya secara brutal, menyapu para hunter tanpa ampun. Lalu begitu si monster berjalan mendekati Randolph yang masih terpaku melihat semua rekannya telah ditumbangkan. Rasa cemas sontak mulai merayap ke dalam diri Randolph, membuat dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ketika monster itu berdiri membentangkan tangannya dengan tatapan remeh, seolah ia mempersilahkan Randolph untuk menyerangnya kapan saja. Randolph yang memahami kalau dirinya telah diremehkan, tentunya ia jadi dibuat sangat kesal dan langsung mengaktifkan kekuatan penuhnya dengan skill Giant Armor untuk menyerang monster itu menggunakan ayunan palu raksasanya. Namun berhubung serangan penuh itu sama sekali tidak melukai monster tersebut, pada momen itu Randolph menyadari kesalahannya yang terlalu terburu-buru masuk ke sini, karena akan lebih baik jika ia seharusnya menunggu Master Guild-nya terlebih dahulu. Tapi sayangnya penyesalan itu sudah sangat terlambat. Sebab begitu si monster sekali lagi mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam Randolph dengan kekuatan mutlak. Tubuh Randolph yang tidak sanggup menahan serangan itu seketika jadi hancur, hingga membuatnya mati mengenaskan. Setelah situasinya kembali sunyi, monster itu terlihat duduk sejenak sambil memegangi kepalanya seolah ia merasa bosan. Sebab makhluk pertama yang menemukannya di sini malah hancur terlalu cepat, bahkan sebelum ia sempat bersenang-senang. Tapi berhubung ia dapat merasakan masih ada kehidupan lain di dungeon ini,
Pada saat itu juga, monster itu kembali bangkit dan berjalan keluar dari ruangan bos untuk melanjutkan perburuannya, atau lebih tepatnya bisa disebut pembantaian. Shin kemudian memperlihatkan Suho yang masih bertarung melawan pasukan mumi yang tidak ada habisnya, meski ia terus membunuh mereka. Lalu ketika Suho berniat untuk mengekstrak mayat para mumi itu menjadi prajurit bayangan, namun ia malah mendapati kegagalan karena jasad mumi itu sudah terlalu tua. Tiba-tiba Suho dan yang lainnya dikejutkan dengan guncangan hebat di tempat mereka berdiri, yang kemudian disusul oleh kemunculan dua monster kelabang raksasa yang membuat mereka semakin terancam. Bahkan tidak peduli meski Esil dan Ryo segera bergerak untuk menyerang kelabang itu dengan senjata mereka masing-masing. Nyatanya serangan yang mereka lancarkan tidak mempan sama sekali, sebab kelabang itu memiliki kulit cangkang yang terlalu kuat. Ditambah lagi ketika Ryosing tiba-tiba dapat merasakan aura aneh dari monster yang perlahan datang ke arah mereka saat ini, lalu Ryo menyarankan sebaiknya mereka segera mundur dari pertempuran. Sialnya para hunter ini sudah tidak punya waktu untuk mundur, karena dari pintu masuk yang dilewati oleh tim scavenger sebelumnya, telah keluar sesosok monster mengerikan dengan membawa ancaman sesungguhnya. Bahkan saking kuatnya monster itu, di level Suho yang telah meningkat sekalipun, insting bertarungnya juga dapat merasakan kengerian nyata dari monster tersebut, seolah kekuatan yang dimiliki monster itu melebihi batas normal. Monster itu adalah Amut Grave Dwelling Prisoner, sebuah eksistensi yang sejak awal kemunculannya telah memancarkan tekanan mengerikan. Tatapannya mampu mengintimidasi seluruh makhluk di hadapannya, dan hanya dengan mengatakan, "Nyahlah!" Para mumi yang sebelumnya mengamuk langsung diliputi ketakutan luar biasa, seolah naluri terdalam mereka telah dipaksa patuh untuk mundur dari medan pertempuran. Esil yang memahami perkataan Amut dalam bahasa monster, sontak ia jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, kenapa para mumi itu langsung mundur begitu saja setelah mendengar perintah Amut? Namun sebelum Esil sempat memahami situasinya, tiba-tiba Amut sudah berdiri tepat di hadapan Esil, hingga membuat Suho yang melihatnya langsung diliputi firasat buruk. Dan ternyata, fakta bahwa Esil mampu memahami bahasa monster karena ia berasal dari ras iblis. Secara tidak langsung, hal itu telah membuat Amut menunjukkan ketertarikan pada Esil, yang bisa menjadi hiburan langka di tengah kesunyian panjangnya. Sebab selama Amut berada di tempat ini, yang ia temui hanyalah makhluk undead dan serangga-serangga bodoh yang tak layak diajak bicara. Bahkan ketika ada monster kelabang raksasa yang tiba-tiba muncul untuk menyerang Esil dari belakang. Alih-alih membiarkannya, Amut justru memilih melindungi Esil dengan menghancurkan tubuh monster itu dalam satu ayunan tangan, hingga membuat Esil yang melihatnya langsung terperangah tidak percaya. Kemudian setelah Amut mengatakan kepada Esil, mungkin aku harus menghabisi semua serangga ini terlebih dahulu sebelum kita lanjut bicara. Dengan cepat Amut segera melesat menghancurkan monster-monster kelabang lain yang terus bermunculan, seolah perburuan semacam ini hanyalah rutinitas membosankan baginya. Bahkan meskipun ada monster kelabang yang berhasil menelan Amut ke dalam mulutnya, dengan mudah Amut dapat merobek mulut monster itu hingga hancur lebur. Seakan kebenciannya terhadap serangga benar-benar terasa mutlak dan tanpa kompromi. Para hunter yang menyaksikan kejadian brutal itu hanya bisa terdiam, begitupun dengan Suho yang sulit mempercayai betapa mudahnya satu monster membunuh semua monster lainnya hanya dalam sekejap. Sementara ketika Ryosing bertanya-tanya kenapa ada monster seperti itu di sini, padahal berdasarkan survei para hunter seharusnya di dungeon tipe field ini hanya terdapat monster dengan grade menengah. Amut yang kesal karena masih ada makhluk yang tidak mengerti ucapannya, sontak ia langsung bergerak menyerang Ryosing sembari mengatakan, "Kau matilah juga!" Namun sesaat sebelum serangan Amut mencapai Ryosing yang mencoba bertahan dengan kedua pedangnya, untungnya Suho masih sempat melindungi Ryosing dengan menghantam wajah Amut. Lalu Suho berkata, "Membunuh hanya karena mereka tidak memahamimu. Pandangan seperti apa yang kau punya?" Begitu mendengar Suho yang merupakan manusia, ternyata juga bisa berbicara bahasa monster. Tanpa ragu Amut langsung melancarkan serangan balasan kepada Suho dengan kekuatan brutal, hingga membuat Suho terhempas memuntahkan darah di mulutnya. Sementara ketika Amut mengatakan bahwa ia tidak pernah memikirkan soal pandangan yang ditanyakan oleh Suho, lalu Esil yang panik sontak langsung meneriaki Amut, "Beraninya kau menyerang monark muda?" Saat itulah Amut baru menyadari bahwa Esil dan Suho adalah rekan, kemudian ia kembali berkata, "Aku tidak akan menyebut ini sebagai permintaan maaf, tapi aku tidak akan membunuhmu. Sebagai sesosok iblis, aku tebak kau tahu cukup banyak untuk menjawab pertanyaanku. Apakah peperangan antara Shadow Monarch dan para monark lain telah berakhir? Jika sudah, lalu siapa yang menang?" Namun karena Esil hanya diam membisu tanpa ingin memberitahu apapun kepada Amut. Sialnya hal itu malah membuat amarah Amut kembali memuncak, kemudian ia langsung menggantung kakinya di udara untuk bersiap menghabisi Esil. Beru yang menyadari betapa gentingnya situasi ini, tanpa henti, ia terus berusaha membangunkan Suho yang tampak tidak berdaya, terlebih lagi setelah efek bond skill-nya bersama Grey telah diakhiri secara paksa. Untungnya karena Suho masih menyimpan hadiah daily quest status recovery dan langsung mengaktifkannya, tubuh Suho yang bersimbah darah seketika pulih kembali, lalu ia segera menarik perhatian Amut dengan berkata,
Perang besar antara para monark, aku pernah mendengarnya. Mereka bilang semua monark telah terbunuh di tangan Shadow Monarch. Amut yang mendengarnya sontak sangat terkejut dan langsung menanyakan kebenarannya kepada Suho. Lalu setelah Suho menjawab itu benar, di dalam benaknya Suho pun kemudian bergumam. Dari reaksi dan pertanyaannya tentang perang antara monark, mungkin dia adalah salah satu bawahan dari monark lain. Kekuatan monster itu setidaknya setara dengan S-Rank, bahkan hanya dengan memprovokasinya saja sudah bisa membawa kehancuran total. Fakta bahwa seluruh monark telah tumbang di tangan Shadow Monarch, hal itu membuat Amut tertarik untuk memastikan kebenarannya dengan bertanya kepada Suho. Apakah itu berarti bahkan Tarnak sang Monarch of Iron Body juga kalah melawan Shadow Monarch? Namun berhubung ketertarikan itu juga bercampur kecurigaan, sementara Suho justru tidak langsung menjawab pertanyaan Amut begitu saja, sebab ia khawatir sikap Amut akan berubah jika mengetahui kalau dirinya adalah sang putra Shadow Monarch. Tiba-tiba Amut langsung mengangkat kakinya untuk menyerang Suho tanpa peringatan, tapi beruntung Suho masih sempat menghindarinya berkat refleks yang diasah dari pertarungan demi pertarungan. Hingga sampailah ketika Amut bertanya sekali lagi, apakah Monarch of Iron Body sudah mati dibunuh Shadow Monarch? Kemudian Suho akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran tentang kematian tersebut. Sontak Suho malah dikejutkan dengan reaksi Amut yang di luar dugaan, sebab alih-alih menunjukkan kemarahannya kepada Suho, Amut justru tertawa lega dan merasa ingin berterima kasih kepada Shadow Monarch yang telah melenyapkan Tarnak sang Monarch of Iron Body selama-lamanya. Namun tepat ketika Suho menyadari bahwa Amut ternyata bukanlah pengikut Monarch of Iron Body, bahkan Amut sendiri juga menegaskan bahwa ia punya kebencian yang terpendam terhadap Tarnak. Tiba-tiba Amut kembali bersiap melepaskan pukulan mematikan untuk membunuh Suho karena ia sudah tidak membutuhkan Suho lagi. Tapi tepat ketika Suho juga langsung mempersiapkan diri menerima pukulan itu dengan sisa kekuatannya. Untungnya pergerakan Amut tiba-tiba tertahan oleh rantai-rantai yang kembali menyegelnya, hingga membuat tubuh raksasa itu harus terseret ke dalam penjara tempat ia seharusnya berada. Tak lama setelah teriakan kebencian Amut terhadap Tarnak menggema, lalu menghilang bersama dirinya meninggalkan keheningan yang menyesakan. Suho tampak diam terpaku memikirkan dari mana rantai-rantai itu muncul, namun meski begitu, ia bersyukur masih terselamatkan berkat kemunculan rantai tersebut. Di sini terlihat Esil yang segera menghampiri Suho untuk menanyakan kondisinya. Lalu tepat setelah Suho menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, tapi mereka masih harus merawat Grey dan membantu Guild Ashura menyelesaikan pertempuran di dungeon ini. Lagi-lagi Suho kembali dikejutkan dengan kemunculan notifikasi sistem di hadapannya. Namun anehnya, quest darurat yang awalnya memerintahkan Suho untuk mengalahkan sumber yang menyebabkan retakan dimensi, kini tiba-tiba berubah menjadi quest darurat yang mengharuskan Suho untuk melepaskan penerus Monarch of Iron Body dari piramidanya, dan sang penerus itu tidak lain adalah Amut yang bertarung melawan Suho barusan. Singkat cerita, begitu Suho dan Esil memasuki bagian terdalam piramida itu untuk menemukan keberadaan Amut, pandangan Suho tertuju pada tubuh-tubuh anggota pasukan scavenger yang tergeletak di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan di saat itu juga, kedatangan Suho dan Esil langsung disambut oleh Amut yang melontarkan ucapan sinis, "Tak kusangka kau punya nyali juga untuk datang mencariku manusia." Suho yang tetap tenang lantas menyampaikan alasannya datang kali ini bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk berbicara dengan serius. Jadi meskipun saat itu Amut sempat memberi respon ketus, seolah dia seperti bocah kasar yang tidak punya etika, pada akhirnya Amut bersedia berbincang dengan Suho, lagi pula tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dengan kondisinya sekarang. Hingga ketika Suho mengatakan kepada Amut bahwa ia dapat merasakan adanya dendam besar antara Amut terhadap Tarnak, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tanpa pikir panjang, Amut langsung memberitahu kepada Suho bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tarnak sang Monarch of Iron Body bersama seorang spellcaster, hanya untuk dibuang dan dirantai ke makam ini. Amut mengungkapkan, dulunya ia hanyalah makhluk beast biasa yang kemudian diambil dan menjadikannya monster seperti sekarang, lalu ditinggalkan sendirian terantai di makam yang dipenuhi makhluk mati. Rantai-rantai ini tidak bisa dihancurkan karena telah dibuat dengan sihir yang akan selalu beregenerasi setiap kali ia mencoba bergerak terlalu jauh. Jadi itulah alasan kenapa ia takkan pernah memaafkan Tarnak maupun spellcaster yang telah memberikannya keberadaan terkutuk ini. Setelah mendengar penjelasan Amut, kini Suho telah memutuskan untuk membebaskan Amut dari sini demi mencapai tujuan misinya. Tapi yang menjadi permasalahannya, bagaimana ia bisa menghancurkan rantai yang terus pulih dengan sendirinya itu? Sebab jika rantai itu hanya dikunci dengan pasak biasa yang bisa ditarik, seharusnya Amut pasti sudah melakukannya sejak awal. Hingga sampailah ketika sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di kepala Suho, akhirnya Suho pun telah mendapat sedikit petunjuk dan langsung bertanya kepada Amut. Apakah sudah ada keberadaan beast lain sebelum Amut diikat di sini? Lalu setelah Amut mengakui memang ada beast lain sebelum dirinya, kemudian Suho kembali memastikan bahwa Amut bukanlah pemilik dungeon ini. Lantas Suho pun langsung mengajukan pertanyaan lagi, apakah Amut pernah melihat ruangan dengan pintu besi raksasa di makam ini? Namun berhubung Amut hanya mengetahui ruangan ini saja,
karena rantai-rantai itu tidak pernah mengizinkannya untuk menjelajahi makam lebih jauh. Sontak jawaban Amut tersebut malah membuat Suho merasa ada kejanggalan, karena makhluk sekuat Amut seharusnya tidak punya masalah untuk bergerak di dalam dungeon, kecuali memang ada niat tersembunyi dari sang spellcaster. Setelah menyusun semua potongan petunjuk itu, akhirnya Suho telah sampai pada suatu kesimpulan dan ia sekali lagi ingin mengajukan pertanyaan penting kepada Amut. Amut, jika aku berhasil mengeluarkanmu dari sini, apa kau bersedia mengabulkan keinginanku? Amut yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan membalas berkata, "Jika kau benar-benar berencana untuk membebaskanku, maka aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Apa maksudmu kau bahkan akan membunuh sang spellcaster dimanapun mereka berada? Atau apa kau tahu cara untuk menghancurkan sihir rantai ini? Tapi jika kau hanya ingin mempermainkanku, maka kau tahu apa yang akan terjadi kan?" Mendengar hal itu, Esil langsung diliputi kekhawatiran dan mencoba memperingatkan Suho agar jangan gegabah. Namun Suho segera menenangkan Esil, lalu ia kembali berkata kepada Amut dengan penuh keyakinan, "Amut, aku akan menghancurkan dungeon ini. Kau bilang rantainya menghalangimu menjelajahi makam ini lebih dalam kan? Jika memang itu tujuan spellcaster, kurasa dia takut kalau kau akan berusaha membunuh pemilik dungeon ini. Jadi aku akan mengalahkan bos dungeon dan meruntuhkan dungeonnya agar pasak yang menahan rantainya tidak berfungsi lagi." Amut yang mendengarnya sempat terdiam cukup lama, hingga akhirnya ia menatap Suho dengan ekspresi berbeda dan mengakui bahwa itu adalah ide yang menarik. Lalu setelah pembicaraan tersebut selesai, sementara Suho dan Esil mulai menjelajahi dungeon lebih dalam, meninggalkan Beru untuk berjaga di sisi Amut. Di sini terlihat Beru yang menangis dan berputar-putar di atas kepala Amut sambil mengeluh, kenapa ia harus ditempatkan di sisi reptil primitif seperti ini dibandingkan berada di sisi tuannya. Kemudian ketika Amut meminta Beru untuk berhenti beterbangan seperti nyamuk, hingga membuat Beru tersinggung dan membalas dengan ancaman bahwa ia bisa saja membunuh Amut dengan tubuh aslinya. Amut yang mendengarnya justru berkata bahwa ia tidak pernah menyangka kalau Suho si bocah tadi adalah anak dari Shadow Monarch. Di dalam benaknya Amut bergumam, ini adalah titik terdalam makam yang bisa aku capai. Memikirkan sudah cukup lama keturunan Shadow Monarch berani menjelajah lebih dalam, dan jika dia gagal mengalahkan bos dungeonnya, maka segalanya akan berakhir sia-sia. Namun entah kenapa, ada sesuatu di dalam ucapannya yang memberiku keyakinan aneh. Selama ini Tarnak selalu bilang, kekuatan yang sebenarnya ada di kekuatan fisik dan dia membuatku berdasarkan gambaran itu. Tapi pada kenyataannya, makhluk yang lebih lemah dari kami malah terlihat lebih hebat. Dan jika bocah itu berhasil, mungkin dialah satu-satunya makhluk yang benar-benar bisa membebaskanku dari tempat terkutuk ini. Sin kemudian berpindah ke sisi Suho yang sudah memulai pertarungannya dengan menghantam kepala mumi raksasa, hingga ia berhasil menumbangkan mumi itu dalam kondisi kepalanya yang terpisah dari tubuhnya. Lalu begitu Suho dan Esil kembali ke posisi bersiap bertarung setelah mereka mengalahkan semua musuh yang menghadang jalannya. Kini hanya tinggal satu lagi musuh yang harus mereka kalahkan, yaitu sesosok bos dungeon bernama Shika yang duduk santai di atas singgasananya. Tapi sebelum kita benar-benar melangkah ke pertarungan antara Suho melawan Gravekeeper Shika, sejenak kita akan mundur ke momen sebelum Suho tiba kemari, lebih tepatnya ketika Suho mencoba sebuah langkah beresiko demi membebaskan Amut. Saat itu Suho berusaha memasukkan Amut ke dalam Shadow Dungeon dengan harapan rantai-rantai terkutuk itu akan terlepas. Namun nyatanya, usaha tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan, karena rantai-rantai itu seolah memiliki kehendak sendiri dan menolak melepaskan cengkeramannya untuk memastikan Amut tetap terikat di makam. Tapi berhubung sejak awal Suho memang tidak berharap terlalu banyak dengan metode ini, karena tujuannya hanya untuk memastikan satu hal. Dengan tenang Suho pun mulai menjelaskan rencana sesungguhnya kepada Amut dan yang lainnya. Untuk menjalankan rencana tersebut ada dua tugas yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu, yaitu mengalahkan bos dungeon untuk menuntaskan dungeon ini, lalu menghancurkan penopang rantai agar ikatan sihir tersebut kehilangan fungsinya. Jadi jika kedua hal itu berhasil dilakukan, maka Amut akan terbebas dari belenggunya dan dapat bergabung bersama mereka memasuki Shadow Dungeon sebelum dungeon ini runtuh sepenuhnya. Setelah mendengar rencana tersebut, Amut sempat bertanya apa yang akan terjadi jika kedua tugas itu gagal. Hingga setelah Suho menjawab bahwa ia masih memiliki satu rencana cadangan, akhirnya Amut pun setuju mengikuti rencana Suho, meski apapun hasilnya itu tetap lebih baik daripada terus terkurung di sini selamanya. Sin kemudian kembali memperlihatkan situasi pertempuran saat ini, di mana Shika yang tampak bersiap menyerang Suho dengan memegang sebuah bola emas bersinar di tangannya. Namun begitu Shika melancarkan serangannya kepada Suho menggunakan semburan pasir berwujud ular yang meluncur cepat dan ganas, nyatanya Suho tetap tidak gentar sedikit pun. Bahkan ia terus melesat maju menerjang hantaman pasir itu sambil mengayunkan tebasan pedangnya. Sementara ketika pasir itu bergerak seperti makhluk bernyawa dan mencengkeram tubuh Suho, dalam tekanan tersebut, Suho menatap tajam ke arah Shika sembari bergumam, "Pasir-pasir ini membuatku sulit bergerak." Dan dilihat dari nama merahnya, setidaknya dia adalah rank A.
Kalau begini terus bisa-bisa aku yang habis duluan. Jadi aku harus mengakhirinya secepat mungkin. Di sini kita pun dapat melihat Esil yang segera bertindak membantu Suho dengan melemparkan tombaknya menembus dinding pasir itu. Lalu begitu tangan Suho juga mulai mengaktifkan skill Ruler's Authority pada tombak Esil untuk mempercepat lajunya saat dilemparkan ke arah Shika. Ternyata Shika hanya perlu mengangkat satu tangannya untuk menangkis tombak itu. Tapi di sisi lain, akhirnya Suho berhasil terbebas dari pasir hidup itu sembari berseru kepada Esil untuk segera menggunakan bone skill bersamanya. Esil yang mendengarnya sontak langsung tersenyum dengan mata berbinar penuh semangat karena akhirnya ia bisa menunjukkan hasil dari latihannya selama perjalanannya bersama Suho. Jadi dengan mengumpulkan energi yang memancar liar di tangannya dan menyambar ke segala arah, saat itu Esil langsung mentransfer kekuatannya kepada Suho yang melesat ke depan untuk bersiap menyerang Shika dengan tinju yang diselimuti kilatan petir merah. Kemudian begitu Shika juga bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Suho yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada satu serangan penentu ini. Pada saat itulah Suho langsung mendaratkan pukulannya lebih dulu ke tubuh Shika hingga menimbulkan ledakan gelombang kejut yang dahsyat dan mampu menghancurkan tubuh Shika berkeping-keping. Bahkan saking dahsyatnya gelombang kejut dari serangan Suho barusan, dampak guncangannya juga terasa sampai ke seluruh dungeon tempat Amut dan Beru berjaga. Tanpa perlu penjelasan, Amut dan Beru langsung menyadari bahwa runtuhnya dungeon ini adalah pertanda kalau bos dungeonnya berhasil dikalahkan. Dan bersamaan dengan itu, pasak-pasak rantai yang menancap di dinding juga mulai bergetar hebat sebelum akhirnya goyah dan jatuh ke lantai. Namun ketika Beru mengajak Amut untuk segera pergi ke tempat Suho, di sini Amut malah diam membeku seolah ia tak percaya kalau dirinya bisa terbebas dari rantai terkutuk itu. Sampai saat ini Amut masih tidak tahu kenapa Tarnak dan Spellcaster mau melakukan eksperimen pada makhluk biasa seperti dirinya. Yang tersisa hanyalah ingatan rasa sakit dari eksperimen mereka yang bermain-main dalam kehancuran dan regenerasi. Di mana Tarnak yang menghancurkan tubuhnya, kemudian disembuhkan oleh Spellcaster untuk dihancurkan lagi. Bahkan meskipun eksperimen itu telah membuat tubuh Amut menjadi lebih kuat, nyatanya rasa sakit yang ia rasakan perlahan menggerogoti kewarasannya, hingga memaksa Amut mencongkel matanya sendiri karena tak sanggup menahan penderitaan. Tapi di balik semua keputusasaan itu, Amut masih memiliki satu hasrat yang terus membuatnya bertahan, yaitu ia ingin melihat alam liar yang penuh kebebasan, dan mungkin inilah saatnya ia bisa memenuhi hasrat tersebut. Namun siapa sangka, tepat ketika Amut baru saja melangkahkan kakinya menuju kebebasan yang ia cari, tiba-tiba pasak yang sudah terlepas tadi malah melesat dari belakang, menghantam tubuh Amut dengan kekuatan mematikan. Amut yang kesal sontak ia langsung meraung meluapkan seluruh amarahnya kepada Tarnak, yang seolah lebih memilih untuk membunuhnya daripada membiarkannya pergi. Untungnya sesaat sebelum pasak-pasak itu menghancurkan tubuh Amut, dengan kecepatan luar biasa Suho telah muncul dan langsung menendang satu persatu pasak tersebut. Bahkan tidak peduli meskipun Suho harus menahan sakit luar biasa karena pasaknya terlalu keras, Suho tetap bangkit untuk membebaskan Amut dengan sekuat tenaganya. Lalu ia segera membuka gerbang Shadow Dungeon untuk membelokkan setiap pasak yang mustahil dihancurkan itu dan memaksanya masuk ke dalam Shadow Dungeon. Amut yang melihat Suho bertarung habis-habisan demi melindungi dirinya, sontak ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu sebuah kepercayaan. Jadi saat tubuh Suho sudah mencapai batas dan tulang belulangnya terasa akan hancur, pada saat itulah Amut juga ikut melangkah maju menahan sisa pasak lain dengan tubuhnya yang kokoh. Dan untuk pertama kalinya, Amut memutuskan untuk bertarung demi seseorang yang berdiri di sisinya, hingga mereka pun berhasil mengatasi ancaman tiada henti dari pasak tersebut. Tak lama kemudian setelah ketegangan mereda, dan semuanya berhasil memasuki Shadow Dungeon dengan selamat. Di sini terlihat Suho yang terlelap dalam istirahatnya setelah melalui pertempuran panjang. Sementara Amut sang makhluk yang sebelumnya penuh amarah dan kebencian, kini ia terlihat lebih tenang sambil memangku tubuh Suho tanpa berkata apapun. Lalu dengan munculnya notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa keturunan Monarch of Iron Body telah direkrut sebagai rekan. Alhasil, quest darurat Dimensional Rift juga telah diselesaikan, dan sebuah ikatan baru pun terbentuk membuat Suho semakin kuat menuju pertempuran berikutnya yang lebih berbahaya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.